Kan bener? Saya kan udah bilang, netizen nyinyir semua. Saya sudah ingatkan kita semua ini agar jangan terlalu sering bawa masalah ke kantor polisi. Jangan terlalu sering membawa-bawa urusan yang tidak penting ke teman-teman kita yang berseragam coklat di sana. Kenapa? Ya karena mereka juga punya hidup pribadi. Kalau kita sering bawa urusan ke mereka, mereka menderita, mereka sengsara, alamat hidup kita juga bakal jadi susah. Akibatnya apa? Ya, kita dan mereka boleh jadi akan sama-sama berbondong-bondong ke ruangan semacam ini. Mereka mungkin kena gangguan jiwa, kita punya gangguan kewarasan. Hitung-hitungan di atas kertas, saya punya alasan loh untuk menyebut bahwa bekerja sebagai polisi sama artinya dengan menekuni bidang yang paling berbahaya sekaligus paling melelahkan. Saya katakan berbahaya ya karena by nature secara alami polisi memang harus menyongsong bahaya. Harus mendatangi tempat-tempat, harus mendatangi orang-orang yang sesungguhnya ingin dijauhi karena dianggap berbahaya. Begitu pula meletihkan, melelahkan. Kenapa? Kita pernah bicarakan ini. Di kalangan personil polisi di negara manapun, seolah mewabah sebuah kondisi abnormal atau subkultur menyimpang yang diistilahkan sebagai John Wayne Syndrome. Di satu sisi, polisi sama seperti kita. Polisi sebagai manusia bisa takut, bisa sedih, bisa kecewa, bisa frustrasi, bisa marah, dan sisi-sisi manusiawi lainnya. Tapi pada saat yang sama, profesi sebagai polisi mengharuskan mereka untuk menyangkal itu semua. Sehingga polisi harus seolah-olah 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, setiap saat mengatakan siap 86 perintah izin komandan laksanakan dan serbaneka ungkapan lainnya yang menunjukkan bahwa mereka seolah memang tidak pernah takut, tidak pernah sedih, tidak pernah marah, tidak pernah, pokoknya beda dengan kita. Nah, dengan situasi kerja yang saya bayangkan sesungguhnya tidak menyenangkan macam itu, masuk akal kalau kemudian personil polisi mengalami tekanan batin yang amat sangat hebat. Mereka stres luar biasa. Sebagian personil polisi mungkin akan coba mengelola stres mereka dengan cara-cara yang sangat konstruktif. Mereka mendekatkan diri pada Tuhan, mereka ikut olahraga, mereka melakukan aksi berbagi derma, berbagi buka puasa, dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga yang kemudian menjadi pemikir, di samping menjadi personil polisi juga menjadi akademisi, sehingga punya gelar profesor. Tapi ya tidak bisa disangkal, dan ini sudah sering terjadi. Ada juga personil-personil polisi yang saking sengsaranya dari sisi batinnya, mereka melarikan diri ke obat-obatan terlarang, menjadi penyalahguna narkoba. Bahkan ada juga yang menjadi pengedar narkoba. Nah, kasus penyalahgunaan narkoba yang mutakhir, apalagi kalau bukan kasus yang satu ini, bukan kasus mengada-ngada yang terjadi, yang dilakukan oleh Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ya, kita prihatin. Tapi pada saat yang sama, kita harus memberikan pesan tegas kepada Polri bahwa tidak ada ampun untuk personil Tribrata yang main-main dengan narkoba. Bagi saya, ketika kedapatan ada personil polisi yang menyalahgunakan narkoba atau zat-zat terlarang apapun jenisnya, ini bukan semata-mata mempertaruhkan citra kepolisian di mata publik, bukan semata-mata itu. Ini bukan sebatas mencemarkan nama baik lembaga penegakan hukum, juga bukan sebatas itu. Yang saya bayangkan, dampak paling serius yang diakibatkan oleh personil polisi yang menyalahgunakan narkoba, kerugian terbesarnya ada pada kita-kita ini, ada pada masyarakat. Ya, kita bisa bayangkan bahwa ketika personil polisi menyalahgunakan narkoba, maka kualitas layanan mereka kepada kita akan menurun. Apalagi kalau si personil juga punya jabatan. Misalnya entah itu jadi Kapolsek, entah itu jadi Kasat Reskrim, entah itu jadi Kapolres, atau lainnya. Coba bayangkan, sebagai pejabat, mereka harus membuat keputusan. Mereka harus membuat disposisi. Mereka harus memberikan perintah. Apa jadinya ketika keputusan yang mereka hasilkan, disposisi yang mereka tulis, perintah yang mereka ucapkan ternyata dilakukan ketika sang pejabat polisi berada di bawah pengaruh narkoba.
bisa saja keputusan yang mereka hasilkan menjadi sangat beresiko tinggi. Ada kasus pidana karena pemikirannya kacau malah diputuskan di SP3 alias di stop saja penanganannya. Atau sebaliknya, ada orang yang tidak berdosa, tapi karena sang pejabat polisi sudah kacau pikirannya akibat narkoba, maka orang tidak bersalah itu dicari-cari kesalahannya, dicari-cari dosanya. Masyarakat menyebutnya sebagai dikriminalisasi. Itu gambaran sederhana tentang kekacauan yang amat sangat dahsyat yang harus kita derita ketika kedapatan ada personil polisi, apalagi pejabat polisi yang menyalahgunakan zat-zat terlarang. Lantas bagaimana? Kita harus kunci ini sebagai masalah pribadi? Kita kemas ini sebagai persoalan oknum? Oh, jangan. Institusi kepolisian tetap tidak boleh berlepas tangan. Jangan berlindung di balik kata oknum. Kenapa begitu? Begini penjelasannya. Kita fair ya. Tadi kan saya katakan, personil polisi walaupun gagah ketika seragamnya dibuka tetap saja manusia biasa seperti kita. Nah, sebagai manusia biasa, mereka bisa letih, mereka bisa stres. Sumber stresnya beragam. Bisa dari eksternal. Kalau kita terlalu rewel jadi masyarakat, sedikit-sedikit melapor, sedikit-sedikit ingin membawa masalah ke ranah pidana. Seolah-olah kita tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Kalau kita rewel semacam itu, ini kan bisa jadi sumber stres juga bagi polisi. Satu. Yang kedua, masyarakat ini ternyata tidak mau diajak tertib. Sudah dibikin marka jalan, sudah dipasang kamera pengawas, tetap saja mengemudi dengan cara ugal-ugalan. Dua, jadi harus saya katakan kita-kita ini ternyata juga bisa menjadi sumber stres yang amat sangat dahsyat bagi polisi. Tidak hanya stres yang datang dari luar, tapi stres juga bisa datang dari dalam organisasi kepolisian sendiri. Konkretnya ya politik lah. Aksi sikut kanan sikut kiri, sistem pengembangan karir yang tidak berjalan secara objektif, sistem pembayaran yang barangkali tidak begitu transparan, ini juga bisa menjadi beban pikiran personil polisi. Tambah lagi, jam kerjanya sangat panjang, konon penghasilan resminya juga pas-pasan, keluarga merongrong di rumah, istri terus-menerus menagih uang belanja, anak juga merengek minta dibelikan ini dan itu. Nah, sumber stres dari masyarakat, dari internal kepolisian, dan dari keluarga ini juga bisa diatasi dengan cara-cara yang menyimpang yang kita sedang bahas sekarang, yaitu dengan menyalahgunakan narkoba. Semestinya polisi-polisi semacam ini bisa sesegera mungkin dapat bantuan kalau mereka mau datang ke unit psikologi Polri. Tapi bukankah itu bisa menjadi buah si malakama? Masuk akal. Di satu sisi nih, kita bayangkan ada personil pecandu yang kemudian mencari pertolongan ke unit psikologi di kantornya. Bagus dong. Artinya dia berusaha untuk menyembuhkan diri. Artinya dia berusaha untuk mendapatkan pertolongan. Dengan demikian kita tafsirkan personil-personil semacam ini punya keinginan untuk tetap berdharma bagi lembaga dan berbakti bagi masyarakat. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Suatu ketika diceklah daftar absen pengunjung unit psikologi kepolisian. Didapatlah namanya. Brigadir A, AKP B, Kompol C, Brigjen D, Komjen E, dan seterusnya. Kira-kira apa yang akan terjadi pada mereka? Tidak tertutup kemungkinan nama-nama yang tadi saya sebut itu, orang-orang yang mengantri di unit psikologi itu justru akan dicap atau diberi label sebagai polisi lemah. Ya, sebagai polisi lemah. Karena seolah mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Karena seolah mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri sampai kemudian terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Ketika personil polisi sudah diberikan label sedemikian negatif, konsekuensinya apa? Ya karirnya bakal anjlok. Karirnya tidak mungkin naik. Lepas semua cita-cita. Yang terjadi, jangan-jangan personil akan dikirim ke unit-unit yang tanda petik dipandang sebelah mata. Pangkat jalan di tempat. Jabatan sebatas impian. Karir, sudahlah, tidak usah bicara tentang itu semua. Dilematis kan?
personil menyalahgunakan narkoba, mencoba untuk membenahi diri dengan datang ke unit psikologi, justru seperti menjadi misi bunuh diri. Memang pada akhirnya dibutuhkan revisi besar-besaran terhadap personil polisi yang melakukan penyalahgunaan obat-obatan. Saya garis bawahi ya, saya ingin mereka dihukum berat. Tapi pada saat yang sama, institusi kepolisian juga tidak boleh lepas tanggung jawab. Kenapa? Ya, lagi-lagi seperti kata orang, kebusukan ikan dimulai dari kepalanya. Kalau kepala tidak peduli, kepala tidak punya hati, kepala menganggap bahwa polisi setiap saat siap menjalankan tugas apapun, maka tinggal menunggu waktu. Bahwa sekali lagi, menjadi personil polisi bukan hanya sama artinya dengan bekerja di bidang yang paling berbahaya sekaligus paling meletihkan, tapi bekerja sebagai polisi mungkin akan menjadi sama artinya dengan menekuni bidang yang paling memalukan.